Pemirsa, nuansa politis di tubuh Komisi Pemberantas Korupsi KPK terendus menyusul menguapnya sejumlah kasus etik Ketua KPK Firly Bahuri di tangan Dewas KPK. Terakhir, Dewas tak berkutik dalam kasus etik Firly soal kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Dewas menilai tak cukup bukti, di sisi lain kepolisian menemukan ada unsur pidana. Terlebih, belakangan muncul rumor Capres Anies Baswedan akan dijadikan tersangka kasus Formula E. Masih teringat pada tahun lalu KPK mengumandangkan himne barunya. Diketahui si pencipta himne itu adalah Ardina Savitri yang tidak lain adalah istri Ketua KPK Firly Bahuri. Firly bahkan memberikan penghargaan ke istrinya. Tak pelak, Firly disorot karena diduga melanggar etik konflik kepentingan. Namun problem etik ini justru menguap sesampainya di kursi Dewan Pengawas KPK. Dewas juga tak berkutik dalam kasus etik Firly lainnya, yakni terkait membocorkan dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Dewas menilai tak cukup bukti. Di sisi lain, kepolisian justru menemukan ada unsur pidana. Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang menilai sikap Dewas terhadap Firly adalah sebuah indikasi bahwa Dewas tidak bisa menerapkan aturan Dewan Pengawas terkait azas-azas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Saud pun menegaskan apa yang dilakukan Dewas saat ini adalah bentuk keberpihakan dan politis. Dewas merasa bahwa dia memang, saya lihat karena memang pertama kali dibentuk oleh Presiden, dia merasa bahwa dia bertanggung jawabnya ke Presiden gitu. Padahal kan dia harus bertanggung jawab ke rakyat Indonesia juga. Jadi maksud saya, indikasi-indikasinya cukup jelas. Mereka tidak bisa bahkan menerapkan peraturan Dewan Pengawas 01, 02, 03 yang dikaitkan dengan, kalau kita bisa bicara azas-azas pelaksanaan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK itu kan, azas-azasnya itu kan diantaranya transparan dan terus setelah Undang-Undang 19 ada tambahan satu lagi, melaksanakan sesuai dengan HAM gitu. Okay. Itu pun mereka nggak paham itu. Jadi kalau umpamanya dikatakan katakanlah untuk app ini tidak, tapi kenapa untuk Tanak iya gitu. Tanak itu kan ada komunikasi, itu teks loh itu ya, teks. Sedangkan untuk yang app ini malah video gitu. Mana yang lebih bagus audio video daripada teks? Bukti-bukti awalnya. Nah, maksud saya adalah memang dari awal mereka sudah melihat bahwa dua-duanya case ini, baik Tanak dan Ep ini dan Firly ini adalah punya potensi pelanggaran etik. Tapi mereka nggak mau mengambil risiko, karena kalau dia pelanggaran etik berat, ini kan nanti ketua ini diminta mengundurkan diri. Itu menurut Perdewas gitu. Jadi dia nggak mau bola itu di tangan dia. Udah dia katakan tidak ada, silakan. Bahkan mengatakan selanjutnya proses pidana itu urusannya dari kepolisian, dalam ini Polda Metro Jaya. Jadi ini menunjukkan bahwa favoritism dan taking side, memihak, politicking. Dan terkait kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Gufron bahkan menyebut segenap unsur pimpinan akan hadir jika memang ada pemanggilan dari penyidik Polda Metro Jaya. Meski demikian, Gufron menambahkan, hingga kini belum ada komunikasi ataupun koordinasi antara penyidik Polda Metro Jaya dengan KPK. Gufron juga enggan berkomentar lebih jauh soal proses penyidikan yang berjalan di kepolisian atas laporan masyarakat. Sedang berandai-andai kalau memang ada proses hukum, tentu sebagai bagian dari warga negara yang harus taat hukum, kami akan melakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan saja. Tapi udah ada koordinasi belum sih Pak dari Polda atau KPK untuk membahas kasus itu? Tidak ada, belum. Selain dua kasus tersebut, Firly juga tak dinilai melanggar oleh Dewas KPK dalam kasus pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan KPK. Soal ini, Firly diduga berkonflik dengan Endar sebab Endar menolak melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi Formula E yang melibatkan Gubernur Anies Baswedan yang tengah maju dalam kontestasi pemilu sebagai capres. Dia seperti melindungi Firly Bahuri gitu kan. Kan akhirnya percayaan masyarakat kepada Dewas pun akhirnya sudah berkurang, semakin berkurang gitu kan.
Deretan kasus etik Firly yang tak tuntas, terlebih soal kasus Formula E bersambung dengan munculnya rumor Anies Baswedan yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Rumor tersebut disampaikan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana melalui media sosial miliknya. Denny menyebut ada anggota DPR yang menyampaikan bahwa Anies akan segera ditersangkakan. Hal ini setelah KPK melakukan 19 kali gelar perkara yang disebut Denny sebagai pemecah rekor. Namun, Denny tidak menyebutkan siapa anggota DPR yang ia maksud. KPK masih menyelidiki kasus Formula E. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memastikan kasus tersebut akan diusut sesuai aturan. Namun, ia enggan menanggapi seputar KPK yang akan menersangkakan Anies Baswedan. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespon komentar-komentar. Jadi silahkan. Itu kan katanya Pak Denny ya. Jadi saya kira yang bisa mengklarifikasi, membenarkan adalah Pak Denny saja, bukan kami. Terlepas Anies akan menjadi tersangka masih sebatas rumor, namun anggota tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said menyebut apa yang disampaikan Denny bukan sekedar basa-basi. Ini menjadi semacam peringatan yang harus diwaspadai. Ia menilai jika upaya menersangkakan Anies adalah usaha penjegalan, maka harus dilawan. Soal akademisi lah, tidak mungkin ngarang-ngarang. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning. Jangan sampai itu terjadi gitu. Dan kalau seseorang ditetapkan sebagai orang yang punya masalah hukum karena betul-betul punya masalah, kita hormati. Tapi kalau itu dimasukkan sebagai bagian dari langkah politik pencegahan seseorang memenuhi hak politiknya, menurut saya itu ya harus dilawan gitu. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana pun mengkonfirmasi bahwa pernyataannya di media sosial terkait rencana KPK yang akan mentersangkakan calon Presiden Anies Baswedan merupakan informasi akurat. Meski demikian, ia menegaskan tujuannya membagi informasi tersebut agar KPK bekerja profesional. Berbicara tentang kasus yang coba dijeratkan kepada Anies Baswedan, ini kan bukan baru ya, sudah sangat lama dan banyak sekali pemberitaan, podcast, berbagai macam sumber yang mengulas masalah ini. Dari mana saya mendapatkan informasi? Sayangnya tidak semua mau disebutkan namanya sebagai sumber. Tetapi yang pasti saya sudah melakukan verifikasi dan validasi. Jadi setiap menerima, ini kan saya banyak sekali nih, hari-hari menerima informasi, tidak semua kemudian saya sampaikan kepada publik, tidak semua saya sebarkan di sosial media. Tetapi untuk informasi ini setelah saya cek ke sana, ke sini, dan kemudian melihat juga fakta di lapangan, maka dengan berat hati saya menyampaikan ini dengan maksud agar tidak menjadi kenyataan, agar KPK bekerja profesional, betul-betul mendasarkan pada bukti yang ada. Sementara itu dalam program Kick Andy Double Check, Anies menegaskan ia tidak melakukan korupsi dalam ajang mobil listrik Formula E. Anies pun meminta agar semua pihak yang mengklaim dirinya melakukan korupsi agar menunjukkan bukti. Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kelak kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Kita harus mengeluarkan biaya dan bisa dibandingkan antara Formula E dengan balapan-balapan yang lain. Silakan disandingkan. Tentu ada biaya masing-masing. Seperti juga penyelenggaraan Asian Games, itu juga ada biayanya. Nah, apa manfaat yang diterima? Manfaat terima itu ada satu yang direct income, revenue. Yang kedua adalah manfaat ekonomi, menggerakkan perekonomian. Nah, kita melihat dari sisi penyelenggaraan, alhamdulillah sudah terlaksana 2 kali nih Formula E ini. Tahun 2022, 2023. Dan kita lihat pemasukan sponsor baik, penonton tinggi, jadi secara direct revenue itu menutup